mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya dia datang untuk menyelamatkan kita. Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Dia memberikan pengorbanan di atas kayu salib, sehingga ketika dia disalib, darahnya itu tertumpah ke bumi. Tanah ini terbuka, ya. Dunia kematian itu terbuka, sehingga dia turun ke dalam kerajaan maut. Dia membebaskan tawanan-tawanan yang sudah mati di sana, sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka juga ikut bangkit. Dan silakan baca Matius 27:50-53. Kuburan-kuburan banyak terbuka dan mereka bangkit. Sekarang mereka ada di surga. Pak Mikana, saya tanya, saya sudah paham. Iyalah, saya mengakui apa yang Pak Mikana bicarakan tadi, taruhlah seperti itu ya, yang mana Yesus itu datang untuk menebus dosa manusia. Kalau dia tidak mati berarti dosa kita tidak tertebus kan, gitu. Ya begitu. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit, kita selamanya mati sia-sia, kita terkutuk di dunia kematian, tidak ada kebangkitan, tidak ada pengampunan. Karena Tuhan tidak bisa membatalkan hukumnya di Kejadian 2:17. Terakhir ya, saya tanya nih. Ya. Kalau dia tidak mati, berarti kita tidak tertebus. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kebangkitan. 1 Korintus 15:16, jika Kristus tidak bangkit, kita tidak ada kebangkitan. Tidak ada yang bangkit, kakak. Semua manusia mati terkutuk dalam dosanya. Tetapi kenapa Tuhan mau memberikan itu? Karena begitu besar cinta kasihnya bagi kita, anak-anaknya sudah mati. Berarti yang membunuh Yesus ini masuk surga adalah manusia. Masuk surga atau masuk neraka? Yang membunuh Yesus ini masuk surga atau masuk neraka? Oke, saya jawab kakak cantik. Yesaya 53 ya. Saya baca ayatnya. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kakak cantik, oleh karena tadi saya sudah jelaskan, Tuhan Yesus itu tersalib oleh karena dosa-dosaku. Enggak, oleh karena dosa-dosamu, oleh karena dosa seluruh manusia. Saya yang membunuh semua dunia ini, yang membunuh. Saya tanya, yang membunuh Yesus masuk surga atau masuk neraka? Karena kalau tidak, Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak mati. Iya, dengar dulu kakak cantik. Dengar dulu kakak cantik. Dengar dulu kakak cantik, dengar. Tadi saya sudah baca. Iya, Tuhan tolong. Kakak cantik dengar. Tadi di Yesaya 53 sudah saya baca firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus tersalib. Loh, kenapa panik kakak? Saya kan mau tanya. Dengar dulu kakak, dengar dulu, please. Masuk surga atau masuk kakak, neraka? halo. Bunuh Yesus. Halo kakak, dengar dulu. Tuhan Yesus Kristus tersalib berdasarkan firman Tuhan di Yesaya 53. Semua oleh karena dosa-dosa umat seluruh manusia, kakak cantik. Dosa-dosa kitalah yang telah menyalibkannya. Tapi ingat firman Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kita bertobat. Kita bertobat. Ya, ada firman Tuhan. Kita siapa yang menyalibkan? Dengar dulu. Kamu juga saya belum lahir. Halo. Belum lahir. Mbak Ike. Menyalibkan dia siapa? Mbak Ike, kenapa panik? Dengar dulu Mbak Ike, inilah. Katanya tadi bertanya. Panik. Saya tanya. Iya, dengar. Bunuh Yesus itu yang menyalibkan Tuhan Yesus seluruh umat manusia sesuai dengan firman Tuhan Yesaya 53, karena kita semua sudah berdosa kakak cantik. Saya mencari kebenaran, jawab masuk surga. Iya, makanya dengar, kalau dia bertobat dan percaya, dia masuk surga. Maksudnya yang membunuh Yesus itu Iya. Kalau dia bertobat, dia percaya, dia masuk surga. Sama seperti tentara Romawi yang membunuh Tuhan Yesus, dia bertobat. Kalau dia tidak membunuh Yesus, kalian tidak masuk surga. Kalian tidak Halo kakak. Dia kalau bertobat, dia bertobat. Begitu. Kalau dia bertobat, menghalalkan pembunuhan. Kalau dia bertobat, kakak cantik. Halo, kenapa sih panik kakak? Halo kakak. Halo kakak. Halo. Oi. Untuk menyelamatkan. Aduh, ini panik banget. Kakak, kalau bertobat kita masuk surga. Kalau bertobat masuk surga. Masa dia bertobat? Dia tidak berdosa kalau dia tidak bunuh Yesus. Dia bertobat. Kakak Kakak juga
ikut menyalibkan Tuhan Yesus, ya. Saya Karena kenapa apa? waktu itu, kenapa Walau saya mau berlahir, kamu kan orang berdosa kan? Kamu orang berdosa apa orang suci? Saya mau tanya. Kakak orang kamu itu kakak orang sudah suci. Berapa lama di Kristen kamu? Sudah lama. Kakak orang suci. Kamu sudah kakak berapa orang lama suci. di Kristen? Kamu sudah berapa lama? Iya. Kamu sudah berapa lama di Kristen? Sudah berapa lama? Aduh, saya itu dipanggil dari gelap kepada terang. Terangnya Tuhan Sudah Yesus. berapa lama kamu masuk Kristen? Aduh, Mbak Ike dengar dulu, Mbak Ike dengar. Gak usah panik. Kenapa panik? Loh, masuk surga kan? semua manusia sudah berdosa, kakak. Mau membunuh, mau apa, semua berdosa, kakak. Semua kita berdosa. Loh, kenapa kamu ini jadi panik, kakak? Kamu kan bertanya di sini. Dua saja. Jika bertobat, diampuni Tuhan Yesus, kakak. Itulah kasihnya. Karena apa? Loh, harus ada pertobatan. Harus ada pertobatan, kakak. Kalian itu Harus ada pertobatan. Roma 3 ayat 23, semua sudah berdosa, kakak. Ya. Kakak orang suci. Kenapa kakak panik? Kakak nggak bisa membantah firman Tuhan, kok panik? Saya tidak panik. Saya Terus tanya, dia iya, saya sudah jawab. Jika bertobat dan percaya dia Mesias, dia akan masuk surga. Sama seperti tentara Romawi yang dia bertobat. Dia kan membunuh Yesus. Kan harus ada pertobatan. Kan harus ada pertobatan. Harus ada pertobatan. Kenapa dia mau bertobat? Itu kan Jadi maksudmu? Ya kalau dia nggak mau bertobat, dia mati binasa. kalau dia tidak membunuh Makanya, Yesus, berarti makanya pemberitaan salib itu, berarti umat kenapa kakak ini kejang-kejang ya? tolong kan begitu Kak, saya. tadi awal-awal baik-baik bertanya, tapi kok akhir-akhirnya kok panik, kakak? Enggak, masalahnya yang saya tanya tidak dijawab semestinya. Saya sudah jawab. Saya menjawab sesuai kebenaran firman Tuhan, kakak. Makanya ada firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui, dengar dulu kakak, nggak sopan kakak ini loh. Padahal udah lebih tua umurnya dari saya ya. Jika kita mengaku dosa kita, dengar kakak. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita itu bertobat, kakak. Yang kita lakukan itu bertobat. Tuhan Yesus itu tersalib oleh karena dosa seluruh umat manusia. Yang membunuh Yesus dia tidak Ya. perlu bertobat. Kalau dia tidak membunuh Yesus, Bertobat, kakak. Buktinya ada yang menyalibkan Tuhan Yesus. Di waktu itu mereka bertobat, mereka selamat, kakak. Tapi kalau tidak bertobat, mati binasa lah, kakak. Ya, mati binasa kalau nggak bertobat, nggak bertobat. kalian itu harus bersyukur Oke. kepada orang yang membunuh Yesus. Kalian harus Loh, bersyukur. karena saya juga ikut membunuh Tuhan Yesus. Selamat. Ike, Kenapa dia harus bertobat? Mbak Ike, yang membunuh Tuhan Yesus itu seluruh umat manusia. Makanya yang saya lakukan itu adalah bertobat. Saya yang menyalibkan Tuhan Yesus. Karena jelas firman Tuhan tadi, Yesaya 53, dia diremukkan, dia tertikam, dia tersalib oleh karena kejahatan kita, oleh karena pemberontakan kita. Nah, yang saya lakukan sekarang bertobat, kakak cantik, supaya kita itu selamat, bukan malah Ini fakta. Jangan dibikin analisa. Jangan dibikin kok analisa. Iya, karena kan di perjanjian baru. Oke, kakak, halo, kakak cantik, tolong ya, hargai jawaban. Karena gini, saya itu menjawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kakak, bukan sesuai keinginan hatimu, ya. Iya. Terima kasih kakak cantik. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu ya. Saya membantah, saya tidak membantah dengan. God bless you kakak cantik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Jadi saya tidak pernah membantah. Iya kakak cantik, iya. Anda. Saya sudah jawab berdasarkan kakak Yesus itu sudah dibunuh gitu kan, dibunuh. Berarti kasihan kalau yang membunuh Yesus itu dia harus masuk neraka kalau harus bertobat lagi. Dia telah membunuh Yesus untuk menanggung dosa semua orang Kristen. Kenapa dia harus bertobat? Toh, dia harusnya dikasih penghargaan, dikasih medali oleh seluruh umat Kristen. Gitu. Karena kalau dia tidak membunuh Yesus, Yesus tidak mati dibangkit, kalian tidak terselamatkan. Oke? Gitu. Jadi harus coba dicerna dengan baik.
pakai akal, pakai nafsu sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan hatimu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, kakak. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu. Ya, di sini itu saya menjawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan Yesus itu tersalib oleh karena dosa seluruh umat manusia. Saya ikut menyalibkan Tuhan Yesus ya. Jadi, yang saya lakukan apa? Bertobat. Ingat firman Tuhan tadi 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita dan kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan Yesus akan mengampuni ya. Tetapi kalau kamu tidak mengaku dosamu, kamu akan mati binasa. Makanya di Yohanes 3 ayat 18, barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Hukuman yang dijatuhkan tadi di Taman Eden, yaitu di Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 3 ayat 19 sampai Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Manusia itu perlu pertobatan ya.